ma li hadzal rasul ya'kulu. Fakta sejarah dan juga ayat ya bahwa manusia itu memakai standarnya sendiri untuk menentukan kebenaran, menentukan siapa yang layak diikuti dan yang tidak layak. Mereka memiliki standar dan kriteria bagi pemimpin yang menurut mereka layak untuk diikuti, ditaati, dan lain sebagainya. Dan bagi mereka seperti halnya kita ya sekarang ini. Pemimpin yang layak diikuti ya yang punya duit banyak, konglomerat, ningrat, gitu kan, jabat, atau teknokrat. Orang yang ahli, kalau punya dalam hal agama ya orang yang sangat ahli dalam hal agama, yang pintar baca kitab, yang ahli gitu-gitulah. Lah padahal dalam standar kacamata Allah, kriteria Allah, enggak begitu ya, terserah Allah. No? Allah memilih pemimpin yang sama sekali enggak bisa baca tulis, terserah Allah. Allah memilih pemimpin yang hanya seorang tukang cari kayu, ya terserah Allah. Oh Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah juga maha berkehendak. Iradatnya Allah itu terserah Allah. Gitu. Kenapa? Karena kriteria Allah itu beda dengan kriteria manusia. Sekarang saja ya, ketika kemarin kita mempelajari satu di antara surat Al-Hujurat yang menyatakan tentang kenapa Allah menciptakan manusia berbangsa, bersuku-suku. Itu bukan karena lalu seperti manusia sekarang, kalau kulitnya putih itu lebih mulia dari kulit hitam. Kalau hidungnya mancung itu lebih ganteng daripada hidung pesek. Kalau bangsa A itu lebih mulia daripada bangsa B. Tidak ada begitu. Kenapa? Kriteria Allah ternyata untuk yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di mata Allah, kriterianya Allah, standarnya Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, sama dengan ketika Allah memilih Rasulnya seperti ini. Allah memilih Rasulnya ya terserah Allah. Kenapa kamu kok ngasih standar-standar nggak pantas kayak ini? Mahada illa basyarun, tidaklah ini kecuali manusia biasa, kata mereka. Makanya di sini sampaikan juga. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Lah kenapa kok katanya Rasul kok dadak makan makanan biasa? Yo berjalan-jalan di pasar, kadang beli ini, kadang hutang ini, hutang itu. Gimana nggak pantas belas? Itu menurut dia. Nah ini menunjukkan sama dengan yang kita pelajari kemarin dalam surat Al-Kahfi, kan? Ayat 110. Kan? Bahkan Rasulullah sendiri diperintah Allah untuk menyampaikan bahwa ana basyarum mithlukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Aku manusia biasa seperti kalian. Terminologi dari manusia biasa atau basyar itu adalah hal-hal yang terkait dengan jasmania. Yang namanya jasmani itu ya butuh makan, butuh tidur, butuh jalan-jalan, ya butuh mandi, ya lapar, ya kadang rasa capek, ya kadang sakit, ya biasa. Memang manusia. Tapi itu dijadikan
alibi oleh orang-orang yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi sebagai kekurangan. Harusnya tidak begitu. Yang namanya Rasul itu ya harusnya menurut mereka mungkin ya. Ya wibawa gitu loh. Ya jarang kelihatan orang gitu mungkin menurut dia ya kan. Itu jadi yang sakti gitu loh. Yang kalau sholat di Mekah tapi jasadnya di sini misalnya kayak yang biasanya diaku-aku orang sekarang gitu loh. Orang yang apa bisa nyetop perputaran matahari gitu-gitu. Itu maksudnya. Hanya di sini sebut masa begitu? Ya harusnya kalau memang benar dia Rasul, laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Kalau memang dia Rasul, kenapa enggak diturunkan malaikat aja? Yang kemudian bisa membersamai dia untuk memberi peringatan. Malaikat gitu loh. Yang ada sayapnya dari atas, lalu mak usuk 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 usuk, jebrot di bawah gitu loh. Nah itu baru keren, nah itu baru bisa dipercaya menurut mereka begitu. Seolah-olah apa kalau kemudian diturunkan malaikat gitu kan, lalu apa memberi peringatan, itu mereka kemudian merasa percaya gitu. Enggak, itu kan hanya kalimatnya saja dia. Kalimat mereka hanya untuk membantah. Kan gitu. Laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa sih kok yang diturunkan itu manusia biasa, yang juga makan, yang juga minum, yang ke pasar, dia kadang Nabi Muhammad SAW juga kadang hutang, ya biasa manusia biasa kok. Kadang ya nggak punya duit, ya manusia biasa kok. Gitu loh. Pernah kan ada Rasulullah itu jalan gitu ya, malam-malam itu. Lalu setelah jalan, ternyata di situ, pertama itu Abu Bakar ya, Abu Bakar jalan gitu. Terus ketemu sama Umar. Umar, ngapain? Kok jalan? Ah, saya bakar ini tadi lo kok di rumah ndak ada makanan. Jalan-jalan mungkin nanti ada yang ada makanan kayak apa itu. Hehe, kata si Umar. Lalu Abu Bakar, lah kok podo saya juga tadi di rumah nggak ada makanan. Dari belum makan. Jalan. Lah kok terus ternyata siapa? Pas mereka lagi duduk-duduk berdua gitu ada Rasulullah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah yang paling mulia gitu kan. Hamba Allah yang paling mulia. Hamba Allah yang sangat tinggi derajatnya, yang sekarang kita selalu bersolawat padanya. Bertemu sama dua sahabat tercintanya. Kemudian tanya, lo ngapain kalian? Anu ya Rasul, anu apa? Anu ya Rasul. Anu apa kata Rasul? Ini apa? Eh, kami tadi tuh lapar ya Rasul, terus tidak ada makanan di rumah. Loh iya tah inggih. Lah kok sama? Itu kata Nabi, coba bayangkan. Seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia, yang tinggi derajatnya, yang dijamin surga, yang nanti bisa memberi syafaat di masa kiamat. Lah kok nggak punya makanan? Para sahabat juga begitu. Coba tuh bandingkan dengan kita-kita. Dengan al-ulama yang katanya pewaris Nabi. Makanan berlimpah. Ini dari mana ini? Makanya zaman itu orang nggak percaya ini apa Rasul kok. Bahkan kadang nyari makanan. Gitu. Jadi betapa standar manusia tentang seorang pemimpin, tentang seorang nabi, tentang orang yang layak diikuti dan seterusnya itu berbeda sekali dengan standarnya Allah. Gitu. Nah ini yang harus jadi pelajaran. Mereka dia bilang, laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhiron. Kenapa enggak diturunkan aja malaikat sehingga nanti
bisa bersama dia ke sana kemari. Kan keren kalau malaikat kan ya kita terus percaya, iman. Oh, malaikat gitu dia bilang. Padahal kata Allah, seandainya malaikat diturunkan pada mereka, juga nggak akan percaya, kata Allah. Coba dibuka di surat Al-An'am ayat 111. Monggo. Al-An'am ayat 111. Oh, ini kaitannya dengan surat yang kita sedang pelajari di ayat 8 surat Al-Furqan. Ayat 7 ya, ayat 7 surat Al-Furqan. Di Al-An'am ayat 111, coba dilihat. Sudah ketemu? Izin Gus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Shadaqallahul adzim. Matur nuwun. Nah, itu kan ayat yang dibahas Bu Arso. Jadi kan ini di ayat 7 surat Al-Furqan ini kan dia bilang, kenapa nggak diturunkan aja bersama Muhammad itu malaikat sehingga membantu dia, atau kenapa nggak malaikat aja yang menjadi rasul memberi peringatan kami, nanti gitulah kita percaya malaikat turun dari langit pakai sayap gitu kan, bisa terbang, intinya gitulah. Tapi kata Allah, seandainya diturunkan malaikat, Allah namanya 111, dan dibangkitkan orang yang meninggal, makbuk, jegrek di depannya, terus ada orang mati, bangun, untuk kemudian bersaksi, manusia, malaikat nih sama orang yang meninggal tadi, bersaksilah karena iya benar ini adalah Muhammad adalah utusan, iya Quran ini adalah firman Allah. Seandainya malaikat ngomong gitu itu loh, mereka tidak akan beriman. Kata Allah, enggak. Gitu loh. Dan kenapa Allah berfirman begitu? Ya karena terbukti sebelumnya. Wong sudah dikasih, ayo coba datangkan mukjizat kayak itu kayak umatnya Nabi Soleh. Lalu sama Nabi Soleh minta kepada Allah, dikasih sama Allah. Celetek keluar dari batu itu seekor unta. Mereka beriman? Enggak tuh Lur. Padahal sudah begitu. Sama dengan apa umat-umat yang lain, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, semua. Begitu dikasih mukjizat, enggak kok kemudian beriman. Apalagi Fir'aun tuh, berapa mukjizat yang dibawa Nabi Musa. Jadi keimanan itu tidak serta-merta hadir hanya karena adanya keajaiban-keajaiban. Enggak, gitu. Makanya di sini disampaikan laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa enggak diturunkan malaikat aja biar nanti jadi hebat bersama itu katanya. Kata Allah, enggak, surat Al-An'am ayat 111 tadi. Lalu bahkan mereka juga mengatakan, au yulqa ilahi kangzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Atau kalau memang dia benar hebat, kenapa enggak ada bukti misalnya Muhammad bisa mendatangkan kekayaan atau kebun-kebun indah sehingga dia bisa makan dari situ gitu, kata mereka. Ya kan? Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Maka orang-orang zalim itu kemudian berkata sama para pengikutnya Nabi itu, kamu itu udah jelas toh logikaku, maka kamu itu mengikuti siapa? Mengikuti orang Muhammad itu. Kamu itu hanya mengikuti orang yang kena sihir, kejinen. Kejinen dia itu. Ngapain kamu ikut kayak gitu? Itu hanya karena dia kemarin ke Gua Hira terus kena jin itu, kesebet gitu. Jadi Nabi Muhammad itu hinaan yang beliau terima, caci maki itu nggak karuan ya, semuanya. Termasuk diantaranya itu. Ya orang gitu kok ngaku dapat firman Allah sampai hari ini dulu. Saya kalau melihat di grup-grup non-muslim yang apologet atau apa itu, caci makinya terhadap Nabi Muhammad sampai hari ini. Oh itu si Mamat gitu kalau ngecek itu. Si Mamat orang gila yang kena sihir di Gua Hira itu tak.
Hari ini orang Indonesia itu banyak yang gitu. Berarti hinaan sejak 1.500 tahun yang lalu sampai hari ini itu sama. Kenapa? Karena manusianya Bujal dan teman-temannya mati, tapi setannya tidak mati itu loh. Setannya tetap hidup, dan setan yang sama yang menggoda Abu Jahal, ya setan yang sama yang menggoda manusia sekarang. Termasuk setan yang sama juga yang membuat kriteria tentang pemimpin atau tokoh yang layak diikuti dan tidak diikuti, itu ya setan juga. Dengan menyusupkan kriteria yang lahir dan tidak mau melihat kriteria yang lebih batin. Ya, jadi intatabi'u illa rajulan masfura. Kamu tuh ngikuti Muhammad tuh kayak ngikuti orang gila, orang yang kesebet, kejinan. Ngapain kamu ikut dia gitu katanya. Ungdur kaifa darabu laka al-amsala fadallu fala yastati'una sabila. Itu lihatlah itu mereka itu. Kata Allah, orang-orang zalim itu kesulitan nyari alibi untuk membantah kebenaran Nabi Muhammad SAW. Oh, aneh-aneh aja yang dibicarakan. Mereka tidak bisa menemukan jalan kebenaran. Nah, ini yang kemarin kita pelajari bersama juga. Mereka toh kalaupun sudah disuguhi fakta, realita di depannya tentang kebenaran, bukti-bukti, tidak kemudian kunjung beriman. Tuh. Angel gitu, angel. Kenapa ya? Karena hati, mata, telinga itu terdiri dari 2 dimensi. Telinga batin, mata batin, juga hati yang itu kan makanya kemarin kita sudah pelajari juga ada orang-orang yang eh, punya hati, punya mata tapi tidak untuk melihat, punya telinga tapi tidak untuk mendengar, punya hati tidak untuk memahami kan itu. Lahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adhanul la yasma'una biha, walahum qulubun la yafqahuna biha. Nah itu. Makanya saya dan sampean juga belajar ngaji tiap hari gini untuk memahami kebenaran-kebenaran ayat-ayat ini dengan hati, dengan mata batin, dengan telinga batin juga. Tidak hanya di telinga ini apa lahir. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu wa yaj'al laka qusura. Nah, ini dulur. Melek semua ya. Ini loh ayat ini. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah tantangan orang-orang kafir tadi. Lalu suatu hari, ini dulu, suatu hari seorang malaikat Jibril datang, diperintah Allah, ini banyak diceritakan dalam hadis. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk menawari kamu, untuk menjadikan setiap kerikil dan batu Madinah dan juga di Mekah itu, di Mekah Madinah, di Mekah ini, setiap kerikil batu di Mekah ini dan juga gunung itu, kerikilnya menjadi intan berlian dan setiap batu menjadi emas. Lalu diberikan seluruh harta di muka bumi ini kepadamu ya Muhammad, tanpa mengurangi jatahmu di akhirat. Loh, coba bayangkan. Jadi bukan pilihan. Bukan pilihan. Tapi dikasih double tuh. Yakni, wahai Muhammad, Allah tidak memberi kamu satu karunia dengan karena menghadapi tantangan umat tadi itu. Seluruh kerikil di Mekah dan seluruh jadikan intan, kerikilnya jadikan emas dan seluruh harta diberikan kepadamu. Ya, tanpa mengurangi jatahmu di akhirat. Nah, apa jawab Nabi coba? Sebelum jawab Nabi, kira-kira kalau jawaban sampean gimana? Ayo, dulur. Pasti mau. Coba, ayo semua nih. Pasti mau. Ayo semua, ayo. Kalau dikasih senang lagu dikasih kerikil dijadikan emas, intan. Kesempatannya. Kesempatan apa ya?
Ayo Bu Kanti. Turun Gus. Ya mau Turun Gus. Alah. Manusia Gus. Ayo Mas Teman mau nggak? Mau. Mau Gus. Kelihatan Gus. Gus. Paling alasannya gini, itu kan nanti saya pakai untuk bangun pondok. Kan gitu ya. Saya pakai untuk bangun masjid. Itu alasannya manusia. Ya bayangkan. Ini sangat sohe loh ya. Ditawari sama Rasulullah itu. Setiap kerikil di maka dijadikan intan, setiap batu dijadikan emas untuk Rasulullah tanpa mengurangi jatahnya di akhirat. Loh ya. Wong jangankan tanpa mengurangi jatah di akhirat. Wong misalnya manusia dikasih harta gitu tapi tidak dijamin di akhirat gimana gitu aja masih diambil loh. Apalagi ini tanpa mengurangi jatah surganya Allah untuk beliau di akhirat. Ya bayangkan. Tapi apa coba jawab Rasulullah? Gak kayak saya dan sampean, blas. Gak blas. Coba apa jawab Rasulullah? Enggak. Tidak mau Rasulullah. Tidak mau. Kata beliau, aku akan ambil semuanya nanti di akhirat saja. Lah kenapa? Para sahabat itu sempat bertanya, lah kenapa ya Rasul? Bukankah itu juga bisa untuk perjuangan dan lain sebagainya? Kata Nabi, yang aku khawatirkan adalah ketika melimpahnya harta semacam itu, kalian nanti jadi lalai dan kalian tidak menginginkan kebenaran yang kubawa, tapi menginginkan harta yang aku miliki. Nah, jadi Rasulullah tahu betul sifat manusia itu seperti apa. Alhaakumut takatsur itu. Bermega-mega akan melalaikan kamu. Dan itu terjadi loh dulu. Khilafah-khilafah kerajaan-kerajaan Islam imperium yang sudah besar-besar mulai dari Bani Fatimiyah, Bani Abbasiyah sampai Utsmaniyah, Turki Utsmani hancur, gagal kekaisaran Islam itu yang sudah jaya nggak karuan. Rata-rata bukan karena musuh dari luar, bukan. Tapi karena sudah terlena oleh kekuasaan dan kekayaan. Dan itu yang dikhawatirkan Nabi. Makanya ada satu hadis sahih yang sangat terkenal itu, yang aku khawatirkan dari kalian bukan karena kurangnya harta atau kemiskinan menimpa kalian, bukan. Justru yang aku khawatirkan dari kalian adalah ketikanya melimpahnya harta dan kamu berebut atasnya sehingga kamu berpecah belah. Dan itu terjadi sekarang. Lah kok ceramah-ceramah malah ngajak ngerebut harta itu loh ya oporek. Gitu loh. Ya, ini loh. Kata Nabi, jadi ayat ini aku bisa Muhammad membuatkan kamu kusuro, istana-istana kata Nabi. Lah kenapa Rasulullah nggak bikin istana? Padahal mampu saat itu. Rasulullah kan juga bisa beralasan ini untuk agama, supaya nanti kalau Kaisar Romawi ke sini itu kita tidak dianggap rendah. Ini demi Islam, biar dipandang hebat. Rasulullah kan bisa alasan begitu. Tapi kenapa Rasulullah tidak bikin? Sampai bahkan Abu Bakar, Khalifah pertama, lalu Khalifah kedua Utsman, Umar bin Khattab, tidak bikin. Sampai pernah itu Umar itu nyuwari Nabi beberapa hari itu nggak kelihatan. Terus dicowari, akhirnya ketemu di satu gubuk kecil gitu. Kemudian waktu itu Rasulullah masih tidur, dijaga oleh sahabat lain. Kemudian karena tidak berani bangunin, nunggu Umar di luar itu karena pentingan. Terus setelah itu lama, kemudian bangun Rasulullah. Karena yang dihadapi Umaran, dan itu gubukan yang nggak gubuk tertutup gitu ya. Rasulullah waktu itu tidak pakai baju. Lalu kelihatan di punggung beliau itu kayak galar-galar bekas alas yang dipakai Rasulullah. Karena Rasulullah kasurnya itu bukan kasur, tapi pelepah kurma yang ditumpuk itu loh, kayak anunya kelapa itu loh.
sehingga ngecap itu. Umar menangis, ya Rasulullah, engkau adalah intinya raja kami lah. Engkau kalau mau juga mampu membuat istana kayak seperti Kaisar Romawi, membuat kerajaan ya tidur di kasur-kasur empuk seperti Raja Persia. Tapi kenapa engkau begini ya Rasul? Maka sambil ditepuk pundaknya, Umar bin Khattab di Rasulullah dawuh sambil tersenyum. Wahai Umar, apa yang mereka kerajaan-kerajaan itu miliki, hanya mereka nikmati sekarang dan sebentar lagi akan ditinggal mati. Sementara Umar, apa yang Allah janjikan istana dan kemewahan untukku dan untukmu adalah di akhirat akan kita nikmati selamanya dan jauh lebih banyak. Tidakkah kamu rela untuk menukar itu dengan yang nanti? Umar diam lalu berhenti menangis dan ikut tersenyum. Siap ya Rasulullah, aku ikut engkau ya Rasulullah. Hadis sahih itu teladan kita. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk meniru itu dulu. Dan ini ayat menjelaskan, bisa kata Allah, aku bikinkan kamu yang khairu min dzalika. Aku bisa bikinkan kamu di dunia usuro, istana-istana megah, tapi tidak kata. Bahkan sudah ditawari langsung, tapi Rasulullah Muhammad SAW dengan hebatnya, dengan kemuliaan jiwanya, menjawab dengan luar biasa bijaksana. Aku ingin memilihnya nanti aja di akhir. Nah, itu teladan kita, uswatun hasanah kita. Tapi ya lagi-lagi bal kadzabu bis-sa'ati wa atatna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, untuk orang-orang, tapi mereka tetap aja mendustakan dengan malah kemudian pilihan Rasulullah untuk hidup sederhana itu malah diremehkan sebagai sebuah kekurangan katanya. Nah itu apa Muhammad tidak punya apa-apa kayak gitu, kamu ngikuti orang kayak gitu malah diremehkan. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan orang-orang kafir itu meremehkan orang-orang beriman karena minalladzina amanu, mereka meremehkan orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman yang mengikuti Rasulullah itu ya rata-rata orang biasa, kaum ardalun kan gitu. Hanya sebagian kecil aja yang orang-orang atau orang-orang yang berpangkat. Jadi ini pelajaran untuk kita dulu dari ayat sampai ayat 11 surat Al-Furqan yang bisa kita petik. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Saya ini sedang on the way dalam perjalanan. Monggo. Silakan, ada yang mau disampaikan? Atau respon dari pelajaran ayat 7 sampai 11 tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Gus Khor ini bisa dibilang manusia zaman dulu maupun zaman sekarang itu selalu penuh khayalan dan imajinasi, Gus ya. Dengan menghayal nabi seperti ini. Dan itu apakah memang juga berlaku untuk semua umat manusia atau hanya memang pada saat itu Bani Israel ya yang begitu alotnya hampir semua nabi itu diturunkan pada Bani Israel. Namun selalu mental semuanya itu mental apa yang disampaikan ke nabi itu. Jadi sekali lagi apakah yang manusia itu dengan penjelasan ini memang manusia itu selalu penuh dengan imajinasi khayal yang nggak masuk akal dengan kebenaran. Itu aja Gus. Jadi yang pertama bukan Bani Israel ya. Jadi bahkan tidak hanya Bani Israel, nabi-nabi yang diturunkan jauh sebelum Bani Israel. Bani Israel itu kan adanya itu anggaplah setelah Nabi
Yakub ya. Nah, semua umat yang diturunkan Nabi di atas kepada mereka, artinya semua umat ketika kebenaran datang kepada mereka itu memang ya sebegitu itu. Kenapa? Karena umat yang diturunkan Nabi atas mereka itu pasti umat yang sudah rusak. Masalahnya mereka tidak merasa bahwa mereka rusak. Mereka masih merasa memegang teguh ajaran Nabi sebelumnya. Gitu. Jadi mereka masih merasa karena ulama-ulama mereka juga menganggap mereka masih tetap berpegang teguh pada kitab-kitab Nabi sebelumnya. Padahal ratusan tahun ditinggal Nabi itu sudah terjadi distorsi, sudah terjadi deviasi, penyelewengan, tapi mereka nggak ngerasa. Karena penyelewengannya terjadi sedikit demi sedikit. Gitu. Makanya sering saya sampaikan contoh yang diberikan Pak Guru Mukhtar itulah seperti tanaman yang ketika ditunggu oleh penanam, mereka masih baik, disiangi ketika ada penyakit disemprot, ketika kering disiram, ketika kurang dipupuk, dicabuti rumputnya, dan sebagainya. Tapi begitu ditinggal petaninya, jangka lama, rusak, rumput tumbuh, dan lain sebagainya. Tapi sini nggak kerasa. Manusia juga begitu, ketika ditunggu Rasulullah Muhammad SAW atau para Rasul sebelumnya, mereka baik. Ada perpecahan disatukan, ada penyelewengan diluruskan, gitu kan. Ada penyakit apa di hati, tapi begitu ditinggal Rasulullah, apalagi jangka lama, mulai tumbuh penafsiran-penafsiran baru, tapi dikit demi sedikit, makin lama makin jauh, tapi mereka masih merasa baik. Atau seperti kambing domba yang ditunggui oleh penggembala, ketika ditunggui penggembalanya, ya masih terjaga, nggak makan tanaman orang, terjaga dari apa serigala dan sebagainya. Tapi begitu ditinggal oleh penggembala, ya bejat, nggak aman, makan tanaman orang dan sebagainya. Manusia ketika ditunggu oleh Nabi Rasulnya masih dibimbing cara menafsirkan ayat segala macam. Ibaratnya ayat dibuat tali, kalau kita misalnya Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan kita dengan 2 tali di leher kita, yakni Al-Quran dan hadis. Tapi begitu Rasulullah wafat, mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan terjadi kan bahkan ketika Umar bin Khattab aja dibunuh oleh orang Islam, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang yang hafal Quran. Jadi bukan hanya tentang Bani Israel, itu yang pertama. Yang kedua, itu tentang kriteria orang yang diikuti bukan hanya khayalan ya, tetapi justru logis. Kenapa? Karena sampai hari ini pun kita memakai logika yang sama tuh. Orang yang layak memimpin adalah orang yang paling hebat di antara kita. Dan kehebatan itu ya diukur dari ilmu-ilmu lahir lah. Ilmu baca kitab, ilmu orasi, atau kemudian kemampuan literasi, atau orang yang sudah pengalaman kemana-mana, luar negeri, dan lain sebagainya. Jadi bukan khayalan. Sesuatu yang justru bukan khayal, tetapi yang sangat masuk akal untuk memimpin itu. Tapi masuk akal dari sisi manusia. Sementara Allah sendiri memilih para pemimpin, terutama pemimpin agama ini, itu tidak dari kriteria itu, tapi kriteria yang Allah sendiri yang maha tahu. Sehingga logika manusia dan logika Allah itu berbeda. Jadi kalau dari kacamata kita, justru bukan khayalan, tetapi sesuatu yang itu. Ya. Makanya saya sering sampaikan, seandainya kita hidup di masa para nabi, para rasul itu, masa Nabi Muhammad SAW aja lah, seandainya kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, kita ini Abu Jahal atau Abu Bakar, kira-kira, dengan konsep pikiran kita seperti ini. Ayo, kira-kira. Saya sering kan sampaikan gitu, ya kan? Atau sebaliknya, seandainya Rasulullah Muhammad SAW itu hidup di masa sekarang, seorang manusia biasa, bukan keturunan ningrat, tidak bisa baca tulis, gitu kan? Lalu mengaku menjadi nabi di tengah banyaknya ulama yang hebat-hebat gitu. Kira-kira saya sama ini percaya atau enggak? Nah itu. Jadi di sana kita kemudian bisa mendidik diri kita bahwa ayo kita mulai menyelaraskan diri dengan kriteria-kriteria Allah. Ayo kita mulai berpikir out of box, berpikir di luar, carakan diri kepada Allah dulu. Lalu mempelajari Al-Quran ini tidak hanya di kulitnya, tetapi sampai masuk ke dalam
substansi atau core-nya. Nah, itu yang perlu kita, dan insya Allah sudah kita lakukan selama ini kita ngaji bareng. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dulu-dulu semua diberikan Allah bimbingan, ampunan dalam hidup ini. Berikan kesehatan jasmani dan rohani. Rezeki yang lancar, halal dan thayyibah. Juga berikan arahan dalam siratal mustaqim inilah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma fil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma syarra wa qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal wafa wa hasina wa najina fi syarri wa farabana. Amin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin wa la tarfa'na darajatana Rabbana man faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi Rabbana Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan Allahumma ta'ala nabi wa rahmatika Allahumma zinna rahmatan bi yadil qadam Allahumma afriq lana sabra wa sabbit wa nasr Allahumma fatir samawati wal ardi wa Syahadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri syaitan a'udzu billahi min syarril balal wa tarkish Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus. Allahumma bil Qur'an waj'al lana imaman wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ini ya Rabbana ja'alna wajjata ya Rabbal alamin